Halo Geeks, jumpa lagi dengan Teknode di sini dan kali ini kita akan membahas salah satu keyboard mekanikal yang baru dari Digital Alliance yang bernama Dameka 6. Keyboard yang memiliki layout setting 60% ini dibanderol dengan harga yang murah di kisaran harga Rp399.000 atau 400 ribuan lah. Tentu saja ini menjadi kabar gembira buat para pecinta keyboard yang minimalis dan simple. Sebenarnya ada dua macam pilihan warna keyboard yang disediakan oleh Digital Alliance, yang dimana keduanya ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dimana untuk layout yang saya pilih di sini berwarna putih orange untuk keycapsnya dengan backlight yang hanya berwarna putih saja. Sedangkan untuk pilihan yang satunya berwarna hitam orange untuk keycapsnya dengan backlight yang berwarna RGB. Tentu saja teman-teman bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing. Kebetulan aja saya pribadi juga tidak seberapa ngefans dengan RGB, jadi saya pilih yang varian warna putih saja dengan tipe switch berjenis Otemu Red Switch. Tersedia pula dua macam pilihan switch lainnya, yaitu Blue Switch dan Black Switch, jadi bukan Brown Switch ya. Kemudian ini adalah penampakan dari boxnya sendiri, simple banget dengan warna putih dengan tulisan Mecha. Kemudian untuk bagian belakangnya kita bisa melihat beberapa keterangan spesifikasi dan jenis shortcut untuk keyboard yang jumlah tombolnya yang super minimalis ini. Kemudian kita buka aja guys isi di dalam boxnya. Di dalam boxnya sendiri kita mendapatkan sebuah kertas garansi sekaligus buku manual. Jadi di dalamnya juga berisi kerpean mengenai shortcut yang bisa kita lihat kalau lagi bingung. Kemudian kita mendapatkan sebuah kabel konektor USB yang sudah berjenis Type-C yang terbaru dan panjangnya sekitar 1,6 meter. Sudah lumayan panjang namun belum menggunakan koneksi Bluetooth. Dan yang terakhir tentu saja kita mendapatkan dari keyboardnya sendiri yang penampakan awalnya wow udah keren banget ya untuk tampilannya. Warnanya sendiri mengingatkan kita pada produk terbarunya Rexus, tapi ini yang versi low budget. Kesan pertama saya setelah memegang keyboard ini sudah berasa kokoh dari build quality-nya. Materialnya sendiri mayoritas terbuat dari ABS untuk bagian casingnya, dan untuk bagian dalamnya terdapat metal untuk bagian rangkanya yang menambah kesan kokohnya keyboard ini. Material yang solid membuat keyboard ini sedikit lebih berat dengan bobot sebesar 525 gram atau sekitar setengah kiloan lah. Untuk dimensinya sendiri sepanjang 291 dikali 112 mm untuk panjang dan lebarnya, dan dengan ketebalan sekitar 37 mm untuk bagian yang paling tinggi. Detail yang terdapat pada keyboard ini sudah bisa dibilang cakep dari segala arah, hingga detail pada bagian belakangnya. Terdapat 4 kaki yang terbuat dari karet, sehingga mengurangi keyboard ini untuk bergeser. Bentuk bagian sampingnya sendiri terlihat lebih meninggi pada bagian belakangnya, dengan bentuk keycaps yang seperti anak tangga pada bagian sampingnya. Untuk keycapsnya sendiri berjenis Otemu, yang biasanya terdapat di keyboard dengan harga yang terjangkau, dengan tipe Red Switch yang cenderung tidak terlalu berisik saat ditekan. Untuk tipe dari switch ini adalah linear ya, jadi tidak ada sensasi ngeklik saat ditekan. Untuk tampilan font yang terdapat pada keycapsnya sendiri sudah double injection atau tembus cahaya ketika LED-nya menyala. Lanjut kepada bagian yang ditunggu-tunggu, yaitu performa LED backlight yang dimiliki oleh keyboard ini. Ada sekitar 14 macam mode atau style lampu yang bisa mempercantik visual dari keyboard ini. Dengan menekan tombol Fn plus Enter, maka kita bisa mengganti tipe style dari LED backlight-nya, seperti contohnya pada berikut ini.
Selain mengganti style dari LED backlight, kita juga bisa mengatur kecepatan transisi dan intensitas cahaya atau warna dari LED dengan menekan tombol shortcut FN juga. Sayangnya tidak terdapat mode kostum warna atau pergerakan baik pada LED backlight putih maupun RGB. Selain shortcut pada mode LED tadi, masih terdapat banyak lagi shortcut yang bisa diakses pada buku manualnya. Mungkin pengguna awal keyboard 60% ini sendiri akan merasa kebingungan karena tidak terdapat tombol arah pada keyboardnya. Namun hal tersebut sudah bisa diatasi dengan baik dengan menyediakan shortcut tombol arah yang mudah diakses. Jadi mungkin tinggal pembiasaan saja. Dan kemudian untuk bagian akhirnya adalah ASMR dari suara yang dihasilkan dari keyboard red switch ini ketika digunakan untuk mengetik. Jadi untuk suaranya hasilnya adalah seperti ini. Pada kesimpulannya, apakah keyboard ini worth it untuk dibeli? Kalau saya pribadi sih worth banget ya di harga sekitar segituan. Sudah mendapatkan keyboard dengan layout pabrikan yang sudah keren seperti ini. Jadi bisa berhemat dulu untuk menunda modifikasi keycaps-nya. Apalagi yang kasihan pengen Lexus tapi belum kesampaian, mungkin bisa terobati dengan adanya keyboard ini. Minus utama memang terdapat pada bagian RGB-nya. Tapi memang kembali sih ke personal masing-masing. Jika melihat dari kompetitor yang ada, pasti nanti banyak yang membandingkannya dengan Vortex VX5. Namun saya rasa masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Jika ingin yang kasual bisa memilih Dame K6. Namun jika ingin nuansa gaming bisa memilih dari Vortex VX5. Toh sebenarnya juga keyboard Dame K ini sudah terlihat menarik menurut saya meskipun tanpa menggunakan LED backlight. Oke geeks, sekian dulu dari Techno Day. Kita ketemu pada episode berikutnya. Peace.